Ju Yang adalah seorang siswa kelas 12. Agar lebih mudah pergi ke sekolah, dia pindah ke tempat yang lebih dekat dengan sekolah. Tepat setelah pindah ke rumah baru, Ju Yang kebetulan bertemu dengan seorang gadis, tetapi karena hanya bertemu sekilas, keduanya tidak terlalu terkesan satu sama lain. Pada hari pertama sekolah, Ju Yang terlambat dan lupa uang busnya, tetapi untungnya seorang gadis di belakangnya membayarkannya untuknya. Saat menoleh, Ju Yang menyadari bahwa gadis itu adalah orang yang ditemuinya kemarin. Sebelum sempat berterima kasih, bus tiba-tiba berguncang membuat Ju Yang kehilangan keseimbangan, jatuh ke belakang, dan tanpa sengaja menabrak wajah Jia Jim. Ju Yang sangat malu dan buru-buru membungkuk meminta maaf berulang kali. Kembali ke kelas, dia memberitahu kelompok temannya bahwa ini adalah takdir dan dia bertekad untuk mengejarnya. Setelah itu, setiap hari di sekolah, Ju Yang terus membuntuti Jia Jim, membuat Jia Jim berpikir bahwa dia adalah seorang pemuntit dan memiliki masalah mental. Jadi Jia Jim mengumpulkan teman-teman perempuannya yang tangguh untuk menceritakan kisahnya. Sahabat Jia Jim setelah mendengar ceritanya, mencari kelompok Ju Yang untuk memberinya pelajaran. Ju Yang setelah mendengar peringatan dari ketua geng itu, sama seperti sapi yang membajak sawah, dan dia tidak lebih tampan dari laki-laki lain tetapi terus membuntuti Jia Jim seperti biasa. Akhirnya dia tidak tahan lagi, Jia Jim berbalik dan bertanya kepada Ju Yang mengapa dia terus mengikutinya. Ju Yang merasa malu, dia memperkenalkan dirinya tetapi tidak menjawab langsung pertanyaan Jia Jim. Setelah percakapan itu, keduanya berangsur-angsur menjadi lebih dekat. Suatu hari, berbeda dari biasanya, Ju Yang bahkan mengajak teman dekatnya untuk mengikuti Jia Jim. Di perjalanan, Ju Yang tidak melewatkan kesempatan untuk terus memasukkan banyak permen lollipop ke dalam tas Jia Jim. Ketika sampai di kelas, Jia Jim baru menyadari bahwa dia yakin permen itu milik orang itu. Saya juga tidak berdaya dengan Ju Yang ini. Jia Jim kemudian mencari Ju Yang untuk membicarakan permen itu. Ju Yang sangat gembira melihat Jia Jim datang menemuinya. Dia menjelaskan bahwa permen itu adalah undangan pertemanan dan berharap Jia Jim mau bermain dengannya. Karena Jia Jim tidak ingin merepotkan, dia hanya mengangguk untuk mengakhiri pembicaraan. Namun Ju Yang mengira itu sungguhan. Dia segera membawa gitarnya dan mengikutinya kemana-mana di sekolah. Jia Jim melihat dia menempel seperti lintah sehingga akhirnya dia harus meninggikan suara untuk mengusirnya. Meskipun ditolak, Ju Yang tidak menyerah. Setelah itu Ju Yang kembali ke kelas dengan sedih, tak lama kemudian tiba-tiba turun hujan lebat. Dari kelompok teman-teman Ju Yang, dia tahu Jia Jim tidak membawa payung hari ini, jadi meskipun di luar dia terlihat marah, begitu bel pulang berbunyi, Ju Yang mengambil payung untuk melindunginya. Namun gadis itu masih marah tentang kejadian tadi sehingga Jia Jim terus menghindarinya. Meskipun yang merasa sangat kasihan, dia takut Jia Jim masuk angin dan Ju Yang melemparkan payung ke arah Jia Jim. Dia mengatakan bahwa dia telah memahami maksud Jia Jim dan tidak akan mengganggunya. Dia juga menyuruh Jia Jim untuk mengambil payung dan pulang, dan setelah itu keduanya berdebat sebentar dan akhirnya berdiri bersama di bawah hujan. Karena takut Jia Jim kedinginan, Ju Yang memberinya jaket yang disembunyikannya di dalam tas. Jia Jim melihat ketulusan Ju Yang dan akhirnya menerimanya, lalu dia mencuci jaket itu dan mengembalikannya kepada Ju Yang, dan juga memberinya sebotol air hangat. Merasakan kekhawatiran Jia Jim, Ju Yang merasa sangat senang. Sejak merasakan perhatian Ju Yang, Jia Jim terus dihantui oleh bayangan Ju Yang. Sesekali dia melihat bayangan Ju Yang di rumahnya. Dia bahkan memimpikan Ju Yang dan menganggapnya sebagai mimpi buruk. Takut jika mengembalikannya sendiri akan membuat Ju Yang berhalusinasi bahwa dia menyukainya, lalu bertingkah gila lagi, dia akhirnya menyuruh adiknya untuk mengembalikan jaket itu kepada Ju Yang. Sementara itu, Ju Yang sedang pusing dengan pertunjukan seni yang akan datang untuk pelatihan militer. Namun semua orang berlatih kecuali Hui Hongwu yang hanya bersantai bermain game. Tiba-tiba Jia Jim mengirim pesan kepada Ju yang menyuruhnya keluar. Maka dia langsung pamer kepada teman-temannya bahwa ada seorang gadis yang mengiriminya pesan. Ternyata itu adalah adik perempuan Jia Jim yang datang menemui dan mengembalikan jaket. Melihat itu Ju yang sangat senang. Setelah itu dia mengembalikan barang itu kepada adik perempuan Jia Jim. Teman-temannya di dalam rumah melihat bahwa itu bukan Jia Jim, lalu mengejeknya dengan tawa terbahak-bahak membuat Ju yang sangat marah. Akhirnya masa pelatihan militer tiba. Saat sedang memeriksa barang bawaan, Jia Jim teringat dia lupa membawa pembersih wajah. Ju yang berdiri di dekatnya mendengar itu, dia langsung mengabaikan peraturan dan pergi membelikannya.
Meskipun berhasil membeli, dia kemudian dihukum berat oleh guru. Jiaji mengetahui hal ini dari teman dekatnya, dia merasa bersalah kepada Juyang. Sementara itu, Juyang sedang mengeluh sambil duduk di bangku. Tepat pada saat itu Jiaji dengan ragu-ragu membawa botol pembersih wajah dan memberikannya kepadanya. Melihat itu, Juyang merasa sangat bahagia. Masa pelatihan militer dengan jadwal latihan yang sangat ketat akhirnya dimulai. Dalam sebuah kompetisi, Hui Hongwu, teman Juyang, terluka oleh teman dekat Jiaji. Ketika mendengar kabar ini, Juyang hampir putus asa karena tanpa Hui Hongwu, bagaimana grupnya bisa tampil. Yang terpenting adalah rencana menyatakan cinta kepada Jiaji juga akan berantakan. Saat malam tiba dan pertunjukan dimulai, grup lain menari dengan sangat indah membuat Juyang khawatir. Dia khawatir timnya akan kalah telak. Hui Hongwu melihat Juyang gelisah mondar-mandir terus-menerus. Mengetahui ini adalah rencana teman baiknya untuk menyatakan cinta, berhasil atau tidaknya akan dimulai di sini. Maka Hui Hongwu memutuskan untuk mempertaruhkan nyawanya untuk menari di panggung, tidak peduli seberapa sakit lukanya. Teman dekat Jiaji di bawah melihat Hui Hongwu sangat terkejut. Dia terus melihat kaki Hui Hongwu. Melihat Hui Hongwu menahan sakit demi temannya, dia pun merasa bersalah. Ketiganya menari di panggung dengan gemilang. Setelah itu, Juyang secara khusus menyanyikan lagu tentang cinta, yang semua orang tahu itu khusus untuk Jiaji. Setelah penampilan megah yang membuat semua orang kagum, dan tentu saja guru tidak membiarkan Juyang begitu saja, dia meminta Juyang untuk mengundang gadis yang dia nyanyikan lagunya ke panggung. Teman-teman di bawah melihat hal ini sangat antusias, segera mendesak Jiaji untuk ikut bergabung dengan Juyang. Jiaji dengan wajah enggan akhirnya naik ke panggung mengikuti keinginan semua orang. Namun karena guru di sampingnya berbicara terlalu banyak, Jiaji mulai merasa tidak nyaman, bahkan dia menyuruh guru itu berhenti dan mengatakan bahwa dia akan segera turun. Namun penonton di bawah tidak mengetahui apa yang terjadi di atas panggung, malah mereka berteriak keras menyuruh keduanya untuk berciuman. Juyang dengan antusias mengulurkan tangannya ke arah Jiaji. Melihat tindakan ini, Jiaji menolak dengan kasar dan turun ke bawah. Setelah penampilan kemarin, pelatihan militer berakhir. Meskipun ditolak mentah-mentah oleh Jiaji, Juyang tetap memperhatikannya seperti biasa. Namun karena kritik semua orang tentang kejadian kemarin, sehingga Jiaji mengabaikan semua tindakan Juyang, kembali ke sekolah Juyang mendengar suara gitar Jiaji. Tapi kemudian dia mendengar Jiaji mengatakan bahwa setiap kali dia peduli pada Juyang itu hanyalah rasa kasihan belaka. Juyang terdiam lama, hatinya seperti hancur. Hal ini menyentuh luka hatinya, sehingga sejak hari itu Juyang mulai mengabaikan Jiaji. Seharusnya Jiaji merasa senang ketika Juyang tidak lagi mengikutinya, tetapi keduanya terus bertemu yang membuat Jiaji tidak tahan. Dia ingin menjelaskan semuanya kepada Juyang sekali lagi. Namun bagi Juyang, karena perkataan Jiaji, selama beberapa hari ini kemanapun dia pergi atau apapun yang dia lakukan, dia selalu berpikir bahwa orang lain hanya mengasihaninya. Ketika sampai di rumah, Jiaji mendengar adiknya berbisik-bisik tentang sesuatu. Dia mengetahui bahwa ada seseorang yang diam-diam merekam adegan Ju yang menyatakan cinta dan mengunggahnya ke internet. Jiaji sangat marah melihat berita itu. Dia pergi mencari orang yang mengunggah video itu dan memintanya untuk menghapusnya. Tetapi menemukan cara untuk membuat dirinya terkenal, tentu saja dia tidak akan pernah setuju dengan Jiaji. Jiaji sangat kesal dengan hal ini, tetapi semakin dia memikirkannya, dia merasa harus lebih peduli pada Juyang. Tidak tahu apa yang akan dia pikirkan ketika melihat adegan penolakan cintanya tersebar di internet. Oleh karena itu, Jiaji mengundang Juyang ke restoran untuk meminta maaf kepada Juyang dan menjelaskan bahwa dia tidak mengasihani Juyang. Melihat Jiaji tidak lagi membencinya, Juyang memutuskan untuk menyatakan cintanya lagi. Meskipun dia menolaknya, dia akan tetap mengejarnya sampai akhir. Maka setelah itu Juyang mengajak teman-temannya untuk berlatih bersama sebelum menyatakan cinta untuk mengurangi tingkat kegagalan. Tetapi ketika sedang mendalami adegan romantis, tiba-tiba seorang gadis bernama Hi Ji datang ingin mengajak Juyang pergi. Karena sibuk, dia menolak, namun gadis ini mengabaikan penolakan Juyang. Dia bersikeras menarik Juyang pergi. Tepat pada saat itu, Jiaji dan temannya kembali dari kantin, melihat Juyang berjalan bersama gadis itu. Jiaji berpura-pura tidak peduli, tetapi Jiang Min dan Azam tidak membiarkan Jiaji diam. Keduanya terus membicarakan Ju yang diperhatikan oleh seorang gadis. Saat ini Ju yang tidak tahu bagaimana cara melepaskan diri dari gadis yang menyebalkan ini,
Tiba-tiba dia melihat Jia Jim dan dia langsung berlari ke arahnya. Jia Jim saat itu masih biasa saja, tetapi ketika melihat Juya menanyakan kabarnya, dia langsung menunjukkan rasa marahnya. Sepertinya ada sedikit bau cemburu di sini. Setelah itu He Ji tahu Ju yang menyukai Jia Jim. Dia langsung mengajak Jia Jim bertemu di kedai minuman untuk berbicara. Dia menyuruh jika Jia Jim tidak menyukai Juyang, berikan dia padanya. Tiba-tiba Jia Jim menerima telepon dari Juyang. Dia mengatakan apartemennya terbakar. Mendengar itu, Jia Jim khawatir dan harus segera berlari. Tetapi ketika dia tiba, dia tidak melihat api, melainkan hanya melihat Juya memegang seikat mawar. Di tanah ada bunga-bunga yang disusun membentuk hati. Tidak perlu bertanya untuk tahu apa yang terjadi. Sebelum Ju yang sempat menyatakan perasaannya, Jia Jim sudah marah kepadanya. Dia bertanya mengapa dia membohonginya tentang bahaya seperti itu hanya untuk hal-hal sepele ini. Ju yang tahu dia telah membuat masalah besar. Dia segera meminta maaf dan menunggu Jia Jim tenang sebelum berani mengatakan bahwa dia menyukainya. Meskipun masih marah, Jia Jim merasakan ketulusan Juyang, tetapi meskipun begitu dia masih ingin memikirkannya dengan lebih hati-hati. Jadi Jia Jim berpesan kepada Juyang bahwa ketika dia pulang, dia akan membalas pesan. Setelah pulang, Juyang terus berguling-guling di tempat tidur, dan dia terus menatap telepon. Teman-temannya juga tidak berdaya dengannya, tidak mengerti sihir apa yang digunakan Jia Jim sampai membuat teman bodohnya begitu tergila-gila. Beberapa saat kemudian, Jia Jim mengirim pesan kepadanya dan dia telah menerima pernyataannya. Ju yang melihat pesan itu dan sangat senang karena semua usahanya untuk merayu akhirnya terbayar. Meskipun mereka berdua sudah berkencan, Jia Jim masih bersikap dingin kepada Juyang, sedangkan Juyang sebaliknya, dia terus mengikutinya seperti lintah. Di sekolah, Juyang memohon pada Jia Jim untuk pulang bersamanya ke perpustakaan untuk belajar. Awalnya Jia Jim tidak setuju tetapi kemudian dia teringat kegigihan Ju yang sehingga dia dengan enggan menemaninya. Pada hari pertama mereka berkencan, Ju yang tahu bahwa Jia Jim belum memiliki perasaan padanya, tetapi dia percaya bahwa dengan kesetiaan dan cintanya yang kuat dia akan mengubah hati Jia Jim. Setelah ujian yang melelahkan, kedua teman Jia Jim berencana pergi karaoke tetapi diinterupsi oleh Ju Yang dan dia bersikeras ikut. Tidak hanya itu, pemuda itu juga mengajak teman-temannya. Saat semua orang bersenang-senang, Jiang Min selalu memperhatikan Qiu Wu. Mengambil keuntungan dari keramaian, Jiang Min mendekatinya untuk melihat wajah Qiu Wu dengan jelas, tetapi karena dia sering menutupi wajahnya dengan rambut, dia sengaja menyingkap rambutnya. Melihat Jiang Min begitu penasaran, Qiu Wu sedikit marah. Dia menariknya keluar dan menyingkap rambutnya agar Jiang Min bisa melihat dengan jelas. Melihat itu, suasana hati Jiang Min berubah, sepertinya di balik gaya rambut Qiu Wu ada masa lalu yang menyedihkan. Saat itu Juya berpikir bahwa setelah menjadi pacar Jia Jim, dia bisa dengan bebas menyentuh barang-barangnya. Jadi ketika Jia Jim tidak ada, dia diam-diam mengambil ponselnya untuk melihatnya. Jiang Min yang duduk di kelas melihat Juya melakukan itu lalu menyuruhnya berhenti. Karena orang yang pemilih seperti Jia Jim tidak akan suka orang lain menyentuh barang-barangnya bahkan pacarnya. Tapi Ju yang tidak mendengarkan dan tetap membuka ponselnya. Tepat saat itu Jia Jim kembali dan melihat Juya memegang ponselnya. Dia sangat marah dan menganggap dia melanggar privasinya. Keduanya mulai bertengkar hebat karena keduanya punya alasan sendiri dan menganggap diri mereka masing-masing benar. Tapi akhirnya bagaimanapun ceritanya, Ju yang tetaplah yang berinisiatif untuk berbaikan. Meskipun demikian, Jia Jim tidak mau memaafkannya dan pemuda itu pun terpuruk, menunggu hingga jam istirahat untuk minum kopi agar melupakan kesedihannya. Sejak Ju yang berkencan dengan Jia Jim, teman baiknya Qiu Wu selalu mengamati cara mereka berdua bersikap. Melihat temannya bermasalah dengan pacarnya, dia segera menemui Jia Jim dan bertanya padanya mengapa dia tidak menyukai Ju yang tetapi setuju untuk berkencan, sehingga sekarang mereka berdua menjadi tidak sepaham. Ju yang hanya ingin semua orang tahu bahwa dia adalah pacar Jia Jim sehingga dia meminta maaf padanya di lapangan sekolah. Hal ini menarik perhatian orang-orang di sekitar yang membuat Jia Jim sangat malu. Beruntunglah guru datang sehingga semua orang bubar. Setelah kejadian ini, Jia Jim akhirnya tidak tahan lagi dengan Ju Yang dan mengucapkan selamat tinggal kepadanya. Gadis yang memperhatikan Ju yang menyaksikan adegan ini dan ketika dia melihatnya ditolak, dia langsung mendekatinya dan mencoba menempel padanya. Tapi Ju yang tidak punya mood lagi untuk bermain-main dengan gadis ini. Dia terus berpikir dan tetap tidak ingin kehilangan Jia Jim, jadi dia menunggunya di depan apartemen dan bahkan secara khusus menggubah lagu untuknya.
Melihat ketulusan Juyang, Jia Jim pun memaafkannya dan mengatakan bahwa dia bertindak seperti itu karena terlalu marah. Dia sama sekali tidak membencinya. Juyang mendengar itu seperti mendapat tambahan motivasi. Dia kembali bersemangat untuk terus menaklukkan hati dingin Jia Jim. Setelah keduanya pergi, teman-teman mereka baru menunjukkan diri. Ternyata selama ini mereka diam-diam mengikuti Juyang dan Jia Jim untuk menguping. Sejak berbaikan, Juyang terus-menerus mendatangi kelas Jia Jim untuk melakukan hal-hal gila agar Jia Jim tertawa. Jia Jim hanya bisa melihat tanpa daya pada pacarnya. Ya, siapa yang ingin menjadi orang normal saat jatuh cinta? Karena kesulitan ekonomi, Kyung-woo ingin mencari penghasilan tambahan sehingga dia mengambil pekerjaan paruh waktu. Tetapi pada hari pertama dia tidak bisa lepas dari teman-temannya yang nakal. Mereka datang ke toko tempat dia bekerja dan memesan makanan yang belum pernah dia dengar. Jia Jim merasa tidak bisa tinggal bersama anak-anak nakal ini, jadi dia pergi bersama Juyang ke pusat perbelanjaan. Ketika melihat Jia Jim pergi, teman-teman yang lain juga serius memesan makanan, tetapi mereka tetap tidak bisa membiarkan Kyung-woo begitu saja. Saat makan, satu persatu terus-menerus menyuruhnya melakukan ini dan itu. Hal ini membuat Kyung-woo tidak bisa beristirahat. Akhirnya dia mencapai batasnya dan teman-teman itu dimarahi habis-habisan olehnya. Sementara itu, Juyang sedang bersenang-senang dengan Jia Jim di pusat perbelanjaan. Dia juga merencanakan kencan berikutnya dan mengajak Jia Jim makan seperti mereka baru saja resmi berkencan lagi. Tiba-tiba keduanya menerima pesan bahwa mereka harus kembali ke toko. Sesampainya di sana, mereka semua baru tahu bahwa mereka salah makan kue ulang tahun yang disiapkan untuk pelanggan lain. Juyang segera bergegas mengajak semua orang ke dapur untuk membuat kue baru. Berkat bantuan semua orang, syukurlah mereka berhasil tepat waktu. Jika tidak, mereka akan dimarahi habis-habisan dan Kyung-woo mungkin sudah dipecat. Akhirnya, mereka semua tetap pergi ke bar untuk memberikan pesta ulang tahun yang meriah sebagai ganti rugi kepada teman mereka dalam kelompok. Untuk berterima kasih kepada semua orang yang telah merayakan ulang tahunnya, dia mengajak mereka pulang kampung untuk menikmati udara segar. Awalnya hanya ada beberapa orang, tetapi tanpa diduga ketika mereka sampai di bandara, mereka mengajak serta saudara-saudari mereka. Setelah seharian bepergian, mereka semua akhirnya tiba. Seorang nenek sudah menunggu mereka sejak pagi dan menyambut mereka dengan sangat hangat. Juyang seperti biasa peduli pada Jia Jim. Dia dengan hati-hati mengatur barang-barang Jia Jim dan menyiapkan sabun mandi dengan teliti. Anak laki-laki di luar sebaliknya dari Juyang. Mereka bermain air seperti anak-anak nakal yang membuat keributan dan tidak teratur sehingga Jia Jim tidak tahan dan memarahi mereka. Dia bahkan memimpin kelompok perempuan untuk menyerang. Hasilnya semua basah kuyup. Pagi pertama semua orang dibantu Buddy memetik teh. Beberapa orang termenung karena berpikir akan ada liburan yang nyaman. Siapa sangka malah disuruh bertani oleh Buddy. Jia Jim sebaliknya, dia terlihat sangat senang. Hingga semua sudah lelah, Juyang bertugas mengambil air. Tetapi mungkin karena terlalu bodoh dia salah mengira anggur sebagai air. Dia bahkan pura-pura mencicipinya dan hasilnya mabuk sampai tidak bisa berdiri tegak. Saat mabuk Juyang mengatakan kata-kata yang tidak enak didengar kepada Jia Jim, dia juga tidak bisa menyangkal karena semua yang dia katakan adalah kebenaran. Agar masalah tidak berlarut-larut, kakak senior datang dan membuat Juyang pingsan. Semua orang terpaksa membiarkan Juyang tidur sepanjang sore untuk sadar. Tetapi pada malam hari ketika Kyung-woo membangunkan Juyang untuk makan, dia tidak melihatnya. Maka seluruh kelompok terpaksa mencarinya kemana-mana. Akhirnya Jia Jim menemukan Juyang tergeletak di depan supermarket dan dia harus memanggil semua orang untuk membawanya pulang. Jia Jim teringat kata-kata Juyang pagi itu di kebun, meskipun mereka berdua saling mencintai, Jia Jim masih tidak mau berfoto dengannya, dan tentu saja tidak ada genggaman tangan, meskipun dia masih mabuk. Tetapi dia tahu bahwa kata-kata yang diucapkan orang mabuk adalah kebenaran. Sejak saat itu Jia Jim menyadari kesalahannya, jadi pada pagi hari ketika Juyang ingin memegang tangannya, dia dengan malu-malu menerimanya. Juyang sangat senang tetapi kemudian diganggu oleh teman-temannya yang membuatnya sangat kesal. Semua orang mengira setelah hari pertama memetik teh yang melelahkan sampai hampir mati, hari ini mereka akan beristirahat. Siapa sangka mereka malah ditipu oleh nenek tua untuk membersihkan rumah. Karena tidak ingin tidak sopan, satu persatu mulai bekerja, termasuk Jia Jim. Tapi Juyang melihat Jia Jim bekerja keras, dia merasa sangat kasihan sehingga dia ingin mengambil alih semua bagian yang dikerjakan Jia Jim. Jia Jim melihat Juyang banyak bertindak,
dia mengancam akan memberinya pukulan jika dia terus mencampuri urusannya. Di sisi lain, teman itu kesal dengan Jia Jim. Karena setiap kali dia mencoba tampil mengesankan Jia Jim, dia selalu mengganggu dan akhirnya mereka berdua terlibat pertarungan sengit. Keduanya memutuskan untuk menentukan pemenang dengan bertengkar. Kelompok teman-teman yang kesal di luar mencoba melerai dengan bertaruh siapa yang akan menang. Mayoritas akan bertaruh bahwa teman laki-laki itu yang akan menang. Tapi sayangnya bagi teman muda yang naif itu, Jia Jim adalah gadis yang sangat rajin melatih kekuatan tak tertandingi, sehingga hanya dengan satu pukulan kuat dia berhasil menjatuhkan teman laki-laki itu di pukulan pertama, bahkan lelaki tua di dalam pun terkejut. Pada malam hari, Jia Jim secara khusus menunjukkan keahliannya memasak sup reda mabuk untuk Juyang. Dia sangat senang melihat Jia Jim begitu peduli padanya, tetapi kemudian senyumnya padam di balik air mata karena supnya sangat sulit diminum. Setelah seharian bekerja keras, semua orang tertidur lelap. Ketika kembali ke kota, Juyang memutuskan untuk berubah agar menjadi lebih sempurna. Oleh karena itu, pagi-pagi sekali dia mengajak Jia Jim ke pusat perbelanjaan, mencoba puluhan baju berulang kali tetapi tidak ada yang cocok untuknya. Jia Jim yang duduk melihat juga merasa bosan sehingga dia terpaksa memilih setiap barang untuk Juyang. Melihat Jia Jim memilih semua pakaian yang bagus, Juyang mentraktirnya makan sebagai ucapan terima kasih. Selain itu, Joya membanggakan Jia Jim tentang foto kecil yang telah dia cetak dan simpan dengan hati-hati di casing ponselnya. Jia Jim tidak berdaya dan tidak mengerti dari mana dia mendapatkan foto ini. Kemudian, Joyang terus berbicara tentang topik yang tidak masuk akal, membuat Jia Jim merasa bosan dan hanya menjawab seadanya. Sejak meninggalkan tempat karaoke, Zhang Min merasa seperti Heiji sedang memperhatikannya. Apalagi hari ini dia juga datang untuk merawat Hui Hongwu bersamanya. Setelah kencan, Jia Jim juga setuju untuk kembali menjadi pacar Joyang, memberinya kekuatan lebih dalam menaklukkan hatinya. Sebelum pulang, Joyang juga secara khusus memberi Jia Jim pelukan sebagai hadiah perpisahan. Teman-temannya tidak melupakan ulang tahun Jo, yang sehingga mereka diam-diam mengaturnya. Tapi sialnya, saat Joyang tiba di rumah, seseorang menjatuhkan kue, membuat semua orang tidak tahu harus berkata apa kepada Joyang. Saat berlatih bola dengan Heiji, Joyang menemukan gadis yang mengikutinya beberapa hari yang lalu sekarang berciuman dengan pria lain. Ketika dia mendekati Joyang, dia bertanya mengapa mereka bisa berciuman di depan umum tanpa merasa malu sama sekali. Kakak laki-laki Jo yang tertawa ketika mendengar Jo yang bertanya seperti itu, menganggap semua orang di sana adalah anak laki-laki yang tidak punya pacar untuk dipeluk, dan mungkin tidak ada satupun dari mereka yang punya pacar. Jo yang merasa diremehkan, jadi dia menelepon Jia Jim, tetapi dia ada di game dan mengatakan dia sibuk. Namun, beberapa saat kemudian dia tetap datang ke lapangan sepak bola. Ketika pria berambut pirang itu melihat Jia Jim, dia langsung tahu itu pacar Joyang. Dia kemudian mulai menceritakan masa lalu bahwa dia pernah berkencan dengan Jia Jim dan menambahkan beberapa kata yang memprovokasi Joyang. Joyang pulang ke rumah teringat kata-kata yang diucapkan pria berambut pirang pagi ini, dia terus memikirkannya sepanjang malam. Dia mengirim pesan kepada Jia Jim untuk bertanya kabar tetapi dia tidak menjawab sepatah kata pun, membuat Joyang menangis. Keesokan paginya, sahabat-sahabat Joyang juga muncul. Mereka menyarankan agar dia menjelaskan semuanya kepada Jia Jim, karena setiap orang memiliki kesalahan di masa lalu. Malam itu Jia Jim mengetahui apa yang dikatakan pria berambut pirang itu kepada Joyang sehingga dia segera menemuinya untuk memperingatkan agar tidak mengatakan hal yang tidak benar tentang hubungannya dengan dia. Jia Jim teringat bagaimana dia ditipu oleh pria berambut pirang itu di masa lalu. Ternyata dia adalah seorang playboy, mendekati gadis-gadis hanya karena tubuh dan kecantikan mereka tanpa cinta sejati. Keesokan paginya Sung Min dan Azam datang. Mereka tidak bisa mengerti mengapa Jia Jim tidak menjelaskan kepada Jo yang bahwa dia dan pria berambut pirang itu bukan pacar sungguhan. Dan mereka menasihatinya untuk sekali lagi membuka hati karena mereka tahu Jo yang berbeda dari pria jahat itu. Meskipun dia agak bodoh, semua orang bisa melihat ketulusan Joyang. Untuk membantu temannya melampiaskan kesedihan, Kyung Woo mengajak Jo yang minum bir tetapi dia selalu dalam keadaan linglung seperti orang kehilangan jiwa. Semua orang telah menasihatinya habis-habisan tetapi Jo yang tetap tidak mau mengklarifikasi semuanya dengan Jia Jim. Tiba-tiba dia menerima telepon dari Sung Min dan mendengar seluruh cerita antara Jia Jim dan pria berambut putih itu. Keesokan paginya Jo yang penuh percaya diri mengubah cara berpakaian seperti orang dewasa. Lalu pergi ke lapangan basket membuat semua orang melihatnya dengan tatapan aneh. Tidak hanya itu,
Jo yang sengaja memprovokasi pria berambut pirang itu dan terjadilah perkelahian antara keduanya. Namun untungnya, ada campur tangan semua orang. Setelah dihajar, Jo yang menemui Jia Jim dan mengatakan bahwa dia menyukai Jia Jim. Tak disangka, dia mengetahui masa lalunya, Jo yang tetap tulus seperti itu. Jia Jim pun tergerak dan meminta maaf padanya karena tidak menjelaskan masalah ini sehingga menyebabkan kesalahpahaman. Setelah itu, Jo yang memberikan gelang kepada Jia Jim sebagai tanda kepemilikan. Pagi-pagi sekali, Jo yang menerima pesan dari Jia Jim yang membuatnya sangat gembira. Jia Jim bahkan mengizinkannya memanggilnya sayang dan keduanya bergandengan tangan berjalan-jalan bersama, membuat siapapun yang melihat tahu mereka sedang jatuh cinta. Jo yang telah merencanakan kencan akhir pekan. Tapi dia lupa bahwa dia telah menghabiskan terlalu banyak bulan ini, dan sekarang hanya ada beberapa kain di sakunya. Tidak ada pilihan lain, Jo yang harus memohon kepada teman-temannya untuk meminjam uang agar bisa berkencan dengan Jia Jim. Mendengar bahwa itu untuk berkencan dengan seorang gadis, tentu saja teman-temannya tidak akan memberikannya. Beberapa hari ini Jo yang terus pusing karena uang. Dia tidak ingat bahwa AC di rumahnya rusak, dan tidak hanya itu, beras di rumah juga habis. Jo yang sangat lapar sehingga dia harus makan makanan orang lain. Melihat Jo yang menderita seperti itu, Kyung-woo merekomendasikan sebuah toko pakaian bekas kepadanya untuk mendapatkan uang tambahan. Setelah Jo yang berhasil menjual beberapa pakaian, dia memiliki sedikit uang tambahan. Dia berencana untuk memperbaiki aset, tetapi ketika teknisi datang dan memberinya harga, dia terkejut dan dengan malu-malu mengatakan bahwa dia tidak terlalu membutuhkannya saat ini. Kencan akhir pekan tiba, Jia Jim karena bosan mengajak Jo yang untuk makan. Namun, ini menempatkan Jo yang dalam posisi yang sulit. Dia terus menolak karena takut tidak akan memiliki cukup uang untuk membeli tiket untuk mereka berdua. Namun, karena tidak ingin Jia Jim sedih, Jo yang tetap setuju untuk pergi makan. Saat pembayaran, Jo yang dengan malu-malu memegang kartu pelajar dengan harapan akan mendapatkan diskon. Tetapi karyawan memberitahukan bahwa Jia Jim sudah membayar di muka. Ternyata Jia Jim sudah tahu Jo yang kekurangan uang selama beberapa hari ini, tapi dia juga cukup marah karena Jo yang tidak memberitahunya tentang hal ini. Di sisi lain, Sung Min juga telah memiliki perasaan terhadap Kyung-woo. Dia sering menatapnya dengan penuh gairah, bahkan hari ini dia datang untuk bermain game dengan Kyung-woo. Namun, Kyung-woo si bodoh itu salah paham bahwa dia menyukai orang lain, karena saat di kampung ada seorang teman yang menyukai Sung Min dan meminta informasinya. Sejak itu kedua orang ini semakin memiliki perasaan campur aduk. Keesokan harinya sekolah mulai mengadakan lomba antar kelas. Kelas Kyung-woo dengan antusias membuka kedai kopi kecil, dengan kostum yang sangat lucu, sementara kelas Jo yang entah mengapa sangat membosankan. Ketika Kyung-woo datang berkunjung saat senggang, Jo yang menemukan dia memiliki pita di kepalanya yang sangat lucu dan tahu bahwa seluruh kelas juga memakai yang seperti itu. Mendengar itu dia langsung berlari untuk melihat pujaan hatinya. Ketika melihat Jia Jim mengenakan pakaian yang sangat lucu, Jo yang pingsan di tempat, tetapi ketika mendengar panggilan Jia Jim dia langsung bangkit. Tapi karena toko sedang sepi, dia mengambil beberapa foto dengan kekasihnya, tetapi karena mengganggu pekerjaan kelas, Jo yang diusir tanpa ampun, karena peraturannya adalah harus membayar untuk bisa masuk kafe. Karena tidak ada uang lagi untuk mencari tambahan, Jo yang mendapat ide berani. Dia menempelkan foto guru di wajahnya dan mengubah dirinya menjadi karung pasir agar semua orang bisa memukulnya dengan bebas. Itulah cara Jo yang mencari uang. Ketika Jia Jim melihat kelas Jo yang ramai, dia langsung datang untuk melihat-lihat. Melihat Jo yang menjadi karung pasir untuk mencari uang, dia merasa sangat tidak berdaya. Orang ini benar-benar bodoh. Meskipun begitu Jia Jim tetap mengantre selama 20 menit. Di sisi lain, saat Sung Min sedang asyik meracik minuman, seorang teman wanita yang cukup cantik datang mencari Kyung-woo untuk berfoto dan terlihat sangat akrab. Hal ini membuatnya cukup kesal. Bahkan siswi itu juga langsung meminta nomor telepon Kyung-woo. Tetapi karena Sung Min sekarang bukan apa-apanya baginya, dia tidak tahu banyak selain bahwa keduanya adalah teman sekelas. Setelah itu, mereka semua mengajak ke bar untuk bersenang-senang, tetapi hanya Azam yang benar-benar menikmati. Saat pulang, Kyung-woo tiba-tiba bertemu kembali dengan teman lama, keduanya terlihat sangat tegang. Sung Min ketika melihat Kyung-woo menggunakan rambutnya untuk menutupi bekas luka langsung mengejeknya. Bekas luka di wajahnya juga disebabkan oleh orang itu. Masa lalu Kyung-woo saat SMP tidak menyenangkan ketika Giselle masuk ke dalam hidupnya. Giselle adalah gadis populer dan memiliki banyak penggemar, termasuk Kyung-woo dan Sung Min sama-sama menyukainya.
Justru karena kecemburuan Sung Min itulah dia berkelahi dengan Kyung-woo dan setelah itu Kyung-woo diasingkan oleh teman-teman sekelasnya untuk waktu yang lama. 2 hari telah berlalu dan tidak ada yang melihat Kyung-woo pergi ke sekolah. Semua orang khawatir terjadi sesuatu padanya, jadi Jo yang mengajak seluruh kelompok ke rumah Kyung-woo untuk bertanya kepada ibunya bagaimana situasinya. Saat itu, ibu Kyung-woo tahu anaknya bolos sekolah. Keesokan harinya Kyung-woo datang ke sekolah dan menyalahkan Jo yang karena melaporkan masalah ini kepada ibunya. Tapi semua orang serentak mengatakan bahwa mereka pergi ke sana bersama, tidak bisa menyalahkan Jo yang sendirian. Mendengar itu, Kyung-woo melepaskan Jo yang. Setelah Kyung-woo pergi, semua orang mulai membicarakan bekas luka di wajahnya. Menurut Jo yang, saat SMP Kyung-woo menyukai seorang siswi yang cukup terkenal di sekolah bernama Giselle. Namun, Sung Min juga menyukai gadis itu, dan dia menjadi cemburu. Dia mulai berulah agar Kyung-woo dijauhi dan dihindari oleh teman-teman sekelasnya. Meskipun mendengar banyak gosip tentang dirinya, Kyung-woo tetap tidak peduli. Meskipun dibenci, Kyung-woo tetap mengajak Giselle berkencan. Namun, tanpa sengaja dia mendengar Sung Min menceritakan hal-hal buruk tentang Giselle kepada teman sekelasnya, bahwa Giselle telah berkencan dengan banyak orang dan menganggapnya bodoh. Malam harinya Kyung-woo tetap bertemu Giselle seperti biasa, tetapi dia masih mengingat kata-kata yang diucapkan Sung Min pagi itu sehingga menunjukkan sikap tidak nyaman padanya. Akhirnya, mereka berdua bertengkar. Giselle mengira Kyung-woo tidak mempercayainya, dia mengatakan bahwa semua yang dikatakan oleh beberapa orang di kelas hanyalah rumor tidak masuk akal. Keesokan paginya ketika Kyung-woo tiba di kelas, dia mendengar Sung Min lagi-lagi menjelek-jelekkan Giselle. Dia tidak tahan lagi dan langsung menyerang Sung Min di dalam kelas, sampai-sampai Sung Min harus dirawat di rumah sakit. Tidak hanya itu, Jo yang juga ikut terseret. Sepulang sekolah hari itu, Jo yang dihadang oleh kelompok Sung Min dan diinterogasi. Meskipun dipukuli, Jo yang tidak menceritakannya kepada Kyung-woo melainkan pergi ke rumah sakit untuk menemaninya agar tidak kesepian. Saat sedang mengobrol, ibu Kyung-woo tiba-tiba masuk dan mengatakan bahwa dia dan ayah Kyung-woo akan bercerai. Anda bisa lepas dari pria jahat itu dan kembali membesarkan Kyung-woo. Kembali ke masa sekarang, Kyung-woo menyadari kesalahannya dengan Ju Yang. Karena terlalu marah pagi ini, dia memutuskan untuk pergi ke rumah Ju yang di tengah malam untuk meminta maaf. Kyung-woo juga ingat semalam bertemu Jae-him di bawah rumah, dia menyisir rambutnya dan memujinya. Tidak hanya itu, dia juga memberikan motivasi kepada Kyung-woo. Masih banyak teman yang peduli dan khawatir tentang dia. Kyung-woo tercerahkan oleh Jae-him. Jadi pagi ini Kyung-woo memutuskan untuk memotong rambut panjangnya agar terlihat lebih cerah. Saat bersiap pergi ke sekolah, Jae-him naik ke rumah untuk memanggil Ju Yang dan tidak sengaja melihatnya tidak mengenakan apa-apa. Karena itu, saat tiba di sekolah, keduanya tidak berani saling menatap dan tetap diam. Malam harinya, Ju Yang berinisiatif berbicara dengan Jae-him. Dia tidak ingin keduanya merasa canggung hanya karena masalah ini. Keesokan harinya selama pelajaran, kelas Ju yang pergi ke kelas Jae-him untuk ikut pelajaran biologi, membuat keduanya semakin malu. Namun tidak hanya itu, Ju yang juga dipanggil oleh guru untuk praktikum dan diberi hadiah 3 serigala. Begitu dia memegangnya, tangan Jun sudah seperti itu. Setelah sekolah, Kyung-woo meminta nomor telepon teman perempuan yang dia temui kemarin, Yang Min merasa bingung dan tidak bisa berbuat apa-apa. Dengan berat hati dia memberikan nomor teleponnya, dan setelah itu Yang Min menjadi mak comblang untuk Kyung-woo dan gadis yang meminta untuk berfoto bersama sebelumnya. Yang Min tidak mengerti mengapa Kyung-woo tiba-tiba berubah, karena pada awalnya dia tidak tertarik pada Ji Xiao, tetapi sekarang dia meminta Yang Min untuk menjadi perantara di antara mereka. Hal ini membuatnya merasa bingung. Ketika kembali ke rumah, Ju Yang dan Jae-him mampir ke supermarket untuk membeli makanan ringan. Namun sayangnya, saat membayar, Ju Yang mengeluarkan uang dari saku celananya dan juga mengeluarkan 3 serigala, membuat Jae-him malu sampai memerah dan ingin mengambil celana itu untuk menutupi wajahnya. Akhirnya, dia meninggalkan Ju Yang kebingungan di supermarket dan berlari pulang terlebih dahulu. Di sekolah, ada 2 guru yang bersaing, sehingga seluruh kelas Ju Yang dan Jae-him harus mendapatkan nilai tinggi dalam ujian ini. Jika tidak, mereka harus mengikuti pelajaran tambahan. Setelah sekolah, seluruh kelompok pergi ke rumah Ju Yang untuk belajar, tetapi saat belajar, Kyung-woo selalu memikirkan pacar barunya, Ji Xiao, membuat teman yang mengajarinya juga tidak berdaya. Karena terlalu bosan, seluruh kelompok memutuskan untuk memesan makanan, tetapi Jae-him punya ide untuk memasak makanan yang sangat lezat di rumah Ju Yang untuk menghemat uang.
Ketika mendengar bahwa semua makanan di rumahnya akan diambil, Juyang langsung berbohong bahwa dia sangat miskin, tidak ada apa-apa di kulkas, dan mencari berbagai alasan tetapi tetap tidak bisa mengelabui Jiashim. Setelah gadis itu selesai memasak, dia menyajikannya di meja, kelompok Juyang yang mencium baunya langsung kabur. Namun ketika mendengar teman-teman lain memuji masakan itu enak, mereka langsung percaya dan kembali untuk menikmatinya. Tidak disangka ini adalah lelucon teman-teman, masakannya masih seburuk biasanya. Keesokan paginya Kyung-woo pergi ke sekolah seperti biasa, tetapi dia tidak menyangka bahwa hanya karena dia bodoh dalam pelajaran, teman-teman sekelasnya dengan antusias membantunya. Dia juga mencoba membantunya agar tidak mendapatkan nilai buruk. Terlalu takut dengan perhatian tak terduga ini, dia terpaksa lari ke kelas Juyang. Tetapi tidak disangka Juyang mulai mengajarinya, hal ini membuat Kyung-woo sekarang menangis sekarang tertawa. Setelah sekolah, saat tidak ada yang mengganggu, Kyung-woo mengajak Zijiao pergi ke bar untuk bersantai, tetapi Azam sudah menunggunya di sana dan menariknya pulang untuk belajar. Dalam ujian mata pelajaran pertama, Kyung-woo menebak jawaban lalu tidur, membuat seluruh kelas bingung. Tetapi pada pelajaran matematika, dia mengerjakan soal dengan serius dan mendapatkan hasil yang membuat guru kagum. Sambil menunggu Zhajim pulang, Kyung-woo sengaja mengolok-olok tinggi badan Juyang. Tetapi dia tidak menyangka bagaimana leluconnya akan menyebabkan konsekuensi. Ketika Zhajim datang, Juyang mulai mengukur tinggi badannya dengan dia, dan menyadari bahwa Zhajim semakin tinggi seiring bertambahnya usia. Dia mulai takut suatu hari Zhajim akan lebih tinggi darinya dan meninggalkannya. Sesampainya di rumah, Juyang mulai mencari cara di internet untuk menambah tinggi badan. Dia berlatih dengan giat tetapi lupa bahwa dia berada di lantai 2 dan lompatannya akan mengganggu tetangga. Jadi Juyang memanfaatkan waktu istirahat untuk berlatih tetapi beberapa gerakannya terlihat agak aneh. Tepat saat Zhajim datang dan melihat Juyang melakukan gerakan-gerakan itu, dia dengan malu-malu kembali ke kelas dan tidak mengerti apa yang dilakukan pacarnya yang bodoh itu. Meskipun begitu, Juyang tidak menyerah. Dia pergi ke ruang kesehatan sekolah untuk bertanya kepada dokter tetapi diusir dengan kasar. Sepulang sekolah, Zhajim datang ke rumah Juyang dan secara tidak sengaja melihat di komputer Ju yang hanya ada artikel tentang cara menambah tinggi badan. Dia juga melihat Juyang membawa keluar meja penuh dengan makanan aneh yang membuatnya tidak berdaya. Setelah rapat kelompok, Jiang Min mengajak teman sekelasnya yang pintar keluar, tetapi tidak sengaja bertemu Kyung-woo yang sedang berjalan dengan pacarnya. Hal ini membuatnya sedikit sedih. Akhir-akhir ini Kyung-woo sedang memainkan permainan tukar kupon, Azam hanya memiliki 1 kupon. Dia tidak tahu bagaimana memainkan permainan ini, jadi dia hanya berjalan mondar-mandir di kelas dengan frustrasi. Akhirnya dia bertemu dengan sekelompok kecil orang dan mengambil kesempatan untuk bergabung dengan mereka. Melihat dia hanya punya 1 kupon dan masih pemula, anak laki-laki itu langsung setuju, berpikir akan mudah memakan semua kuponnya. Tetapi yang tidak mereka duga adalah pukulan Azam yang menghabiskan ratusan kupon mereka. Bahkan ada yang tidak percaya, lalu memohon Azam untuk mengembalikan beberapa kupon sebagai modal. Tetapi begitu sesuatu masuk ke tangan kakak besar, jangan harap bisa mendapatkannya kembali. Ketika sudah mencapai level baru, Azam dengan percaya diri menantang Kyung-woo. Permainan antara dua master berlangsung tegang, membuat seluruh kelas berkumpul untuk melihat siapa yang akan menang. Azam semakin kecanduan bermain, bahkan ketika dia masuk ke game dia terus memikirkan cara untuk bisa memakan semua kupon Kyung-woo yang sangat banyak. Jadi Azam mengeluarkan beberapa kartu dan langsung berlatih di game. Teman itu melihatnya dan mengajari Azam cara bermain agar bisa memenangkan semuanya. Setelah jam-jam latihan keras, sepulang sekolah Azam menarik Kyung-woo kembali untuk bertanding sekali lagi. Awalnya Kyung-woo berpikir Azam masih bodoh seperti kemarin, jadi dia menghitung dengan cermat di kepalanya dan yakin bahwa seorang jenius seperti dirinya tidak akan pernah kalah dari Azam yang bodoh. Tetapi hidup tidak seperti mimpi, Azam meluncurkan pukulan yang tidak terduga oleh Kyung-woo. Dan Kyung-woo kalah telak, namun yang diuntungkan pada akhirnya adalah sang guru. Akhir-akhir ini hubungan Kyung-woo semakin akrab dengan Giselle. Bahkan saat pergi ke kafe internet bersama teman-temannya, dia mengajaknya ikut. Namun Giselle tidak tertarik pada game sehingga dia mulai merasa bosan dengan Kyung-woo dan ingin pulang sendirian. Setelah selesai bermain, dia dan teman-temannya pergi ke rumah Joyang, tetapi teman-temannya mulai menggoda Kyung-woo tentang dia yang mengajak Giselle ke kafe internet. Mereka berasumsi bahwa seorang playboy seperti Kyung-woo telah melakukan sesuatu pada Giselle. Melihat dirinya digoda, Kyung-woo tidak peduli, tetapi Jo yang berbeda. Dia sangat penasaran dengan hal-hal ini.
Tidak hanya itu, Jo yang mulai berpikir bahwa dia akan mencium Zazim dalam kencan romantis. Keesokan paginya saat di sekolah, meskipun Jo yang sudah memohon Zazim untuk pergi berkencan akhir pekan bersamanya. Agar Jo yang senang, Zazim setuju untuk berkencan di akhir pekan, dan pada hari Sabtu kedua pasangan Jo Yang dan Kyungwoo telah tiba di area hiburan sepanjang pagi. Keempatnya bersenang-senang di rumah hantu, berfoto untuk kenang-kenangan. Giselle dan Zazim berkompetisi menembak, tetapi ketika melihat Zazim lebih baik dan dihibur dengan antusias oleh Jo Yang, Giselle mulai merasa sedih. Keempatnya bermain sampai malam baru selesai. Meskipun jalan pulang dekat, Zazim dan Jo Yang tetap mengambil jalan lain agar pasangan Kyungwoo dan Giselle punya waktu untuk membangun kasih sayang. Dalam perjalanan mengantar Giselle pulang, dia banyak berpikir dan sesekali melihat ke arah Kyungwoo, hanya melihatnya asyik bermain game. Dia tidak tahan dengan sikap Kyungwoo yang tidak peduli padanya sehingga dia marah dan mengungkapkan semuanya. Dia menyalahkan Kyungwoo karena sejak mulai berkencan, dia hanya mengajaknya ke tempat-tempat yang dia sukai tanpa pernah bertanya apakah pacarnya menyukai hal-hal itu atau tidak. Mendengar itu, Kyungwoo tidak bisa melanjutkan bermain game lagi. Dia mencoba membujuk Giselle tetapi dia adalah gadis yang keras kepala dan teguh sehingga dia langsung pergi. Keesokan harinya, di sekolah Kyungwoo mengamati cara Ju yang peduli pada Jasin dalam setiap detail kecil dan dia menyadari bahwa dia telah memperlakukan Giselle dengan buruk. Saat istirahat makan siang, Jasin secara khusus menyiapkan kotak makan siang cinta untuk Ju Yang. Namun kemampuan memasak Jasin sedikit buruk, jadi Ju Yang hanya bisa meringis dan makan, lalu memujinya enak agar Jasin tidak sedih. Namun sebagai orang yang cerdas, Jasin dengan mudah menyadari ekspresi tidak biasa Ju Yang saat makan masakannya. Akhirnya dia meminta bantuan Azam, yang pandai memasak, untuk mengajarinya rahasia memasak yang paling enak. Azam mengajarinya sepanjang hari tetapi Jasin masih merasa belum cukup. Jadi di malam hari dia membuat hidangan yang sama berulang kali dan membuat adiknya muak memakannya. Yang Min banyak berpikir, akhirnya dia memberanikan diri untuk mengajak teman sekelasnya yang pintar, Sang Ho, untuk pergi berkencan dengannya. Tetapi kali ini dia tidak sengaja bertemu Kyungwoo yang sedang berjalan dengan Giselle. Hal ini membuatnya bingung dan tidak tahu harus berbuat apa. Dalam hati Yang Min merasa ada sesuatu yang aneh ketika melihat Kyungwoo. Dia selalu terpengaruh oleh Kyungwoo meskipun sedang berjalan dengan teman baru, sementara Kyungwoo di sisi ini telah menyadari kesalahannya. Dia merasa terlalu buruk karena tidak memiliki banyak perasaan, jadi jika dia terus berkencan dengan Giselle itu, hanya akan menambah penderitaannya dan dia memutuskan untuk putus. Di sisi Jasin, setelah semalaman memasak dengan susah payah, akhirnya Jasin melihat senyum tulus Ju yang ketika memakan masakannya. Dan setelah makan siang, semua orang sudah tahu bahwa Kyungwoo putus dengan pacarnya. Melihat Kyungwoo, Yang Min merasa sulit untuk melepaskan perasaannya. Keesokan harinya, Bayang Hun, setelah menyerap pengetahuan tentang pubertas yang diajarkan oleh guru kemarin, mulai penasaran tentang hal-hal di atas 18 tahun. Jadi dia diam-diam pergi ke perpustakaan untuk mencari buku-buku itu. Tapi sayangnya dia tertangkap oleh seorang wanita dengan minat yang sama dalam membaca hal-hal seperti itu. Wanita itu sangat ramah dan bahkan membagikan lebih banyak buku bagus kepadanya. Bayang Hun mulai merasakan hatinya bergetar, dia segera pergi ke rumah Ju Yang untuk meminjam pakaian bagus untuk bersiap bertemu wanita itu di toko buku besok pagi. Ketika melihat temannya mulai menyukai seseorang, Ju Yang tidak bisa mempercayainya. Dia segera memanggil teman-temannya dan mengundang mereka ke toko buku. Bayang Hun mengira tidak ada yang akan tahu tentang cinta tak berbalasnya dan usahanya mengejar cinta. Namun, dia tidak menyangka semua temannya ada di toko buku, masing-masing mengamati situasi dari sudut yang berbeda. Bayang Hun tampak tidak berdaya dan hanya ingin memberi pukulan kasih sayang kepada mereka masing-masing. Setelah Ahza mentraktir temannya makan karena telah mengajarinya bermain tukar kupon, dia mulai memperhatikan cowok yang lebih muda ini. Bayang Hun sedang senang pergi membeli minuman ketika Ju yang menemukan bahwa kakak perempuan yang disukai Bayang Hun diam-diam sudah punya pacar. Keduanya tertawa gembira, dan teman-teman Bayang Hun berusaha melakukan segala macam hal agar dia tidak tahu bahwa kakak perempuan itu sedang duduk bersama pacarnya. Melihat teman-temannya sengaja menghalangi, Bayang Hun semakin penasaran dengan tingkah laku aneh mereka. Akhirnya mereka tidak bisa menahannya ketika Bayang Hun mengetahui hal ini. Tapi yang tidak disangka oleh semua orang adalah Bayang Hun tetap tenang, berjalan menghampiri kedua orang itu dan memberi mereka 2 botol air, bahkan mengucapkan selamat kepada mereka agar bahagia bersama. Namun, saat pulang, dia malah memeluk temannya dan menangis terseduh-seduh. Pada akhir pekan Jashim pergi bermain dengan teman-temannya,
sedang mengobrol dengan gembira ketika Ju yang menelepon dan mengatakan ingin datang menemuinya. Azam dan Yang Min juga pasrah dengan Ju yang karena dia selalu mengikuti Jiashim, tidak memberinya ruang pribadi sama sekali. Ternyata dia datang karena ingin memberitahu Jiashim bahwa dia harus pindah, itulah sebabnya dia bersikeras datang ke sana. Pada pagi hari di sekolah ketika Jiashim sedang berdiri berbicara dengan Kyungwoo dan Juyang, dia tidak sengaja mendengar beberapa siswi dari kelas lain berbicara buruk tentangnya. Jiashim hanya lewat begitu saja tanpa mempedulikan orang-orang seperti itu. Malamnya, mereka semua mengadakan pesta kecil untuk berpisah dengan Juyang. Bayang Hun juga membawa mesin pendeteksi kebohongan untuk bermain. Sebelum memotong kue ulang tahun, Juyang tiba-tiba menerima pesan dari ayahnya yang mengatakan bahwa dia tidak perlu pindah kembali untuk tinggal bersama orang tuanya lagi. Juyang merasa senang tetapi juga canggung karena semua orang telah dengan cermat mengadakan pesta ini. Akhirnya, dia dengan malu-malu mengatakannya, membuat semua orang kehilangan semangat. Juyang tetap makan kue seperti tidak terjadi apa-apa. Untuk mempersiapkan ujian akhir, semua orang dipaksa oleh guru untuk tinggal dan belajar sampai larut malam. Setelah selesai belajar, mereka semua mengajak diri mencari benda untuk permainan yang seru. Saat bermain, Bayang Hun justru mengikuti Jiashim. Dia sangat ketakutan dengan sekelilingnya, sedangkan Jiashim adalah seorang wanita tangguh. Dia tidak menunjukkan rasa takut sama sekali, bahkan ingin memainkan permainan yang lebih berbahaya, yaitu bersembunyi untuk menakuti semua orang yang mencari. Melihat Jiashim dan Bayang Hun tidak kunjung kembali, Juyang terpaksa mengajak Zhang Min bersamanya. Meskipun Juyang adalah orang yang sangat penakut, dia tetap berusaha mendekati Yang Min untuk mencari Jiashim kemana-mana, tetapi tidak lama kemudian Juyang tidak tahan lagi. Dia sendirian berlari kembali ke kelas meninggalkan Yang Min sendirian. Meskipun takut, dia tetap melanjutkan mencari Kyungwoo dan Jiashim. Akhirnya mereka menemukan keduanya di sebuah ruang kelas. Melihat Kyungwoo dengan perhatian peduli pada Jiashim, Yang Min merasa sedikit cemburu. Dia pergi ke kelas lain, duduk, dan memikirkan apakah dia menyukai Kyungwoo atau tidak. Mengingat kenangan sebelumnya, sepertinya dia sudah menyukainya, yang menyebabkan Jiashim dan Kyungwoo kembali ke kelas dengan selamat. Saat itu, semua orang baru menyadari bahwa Yang Min tidak ada, akhirnya tetap harus meminta Azam untuk mencari Yang Min. Sebelum pergi, dia tidak lupa memarahi Juyang yang pengecut. Keesokan paginya di sekolah, Jiashim kembali mendengar suara beberapa siswi lain yang berbicara buruk dengan sangat keras, seolah ingin Juyang mendengarnya. Mendengar semua itu, Juyang tiba-tiba ingin mengajak Jiashim berkencan di sebuah kafe. Setelah itu, dia juga ingin menonton film. Tetapi saat sedang duduk bersama Jiashim, Heijin, orang yang pernah mengejar Juyang, muncul. Dia terus-menerus mengirim pesan kepada Juyang karena tidak ingin Jiashim salah paham. Juyang harus masuk ke toilet untuk membalas pesan. Melihat Juyang menunjukkan banyak tingkah laku aneh, Jiashim tidak bisa menunggu dan pergi ke pintu toilet dan berdiri di sana. Ketika Juyang keluar dan melihat Jiashim, Juyang terkejut sampai olah dia langsung terjatuh. Keesokan paginya, Juyang seperti biasa pergi ke sekolah bersama Jiashim, tapi tiba-tiba Heijin muncul entah dari mana dan mengatakan bahwa Juyang telah mengirim pesan untuk bertemu dengannya segera. Juyang mengamati ekspresi Jiashim dari jauh. Melihat Jiashim mulai salah paham padanya, Juyang menjelaskan dengan sangat detail, tetapi Jiashim tetap marah dan pergi. Kali ini Juyang berpikir hidupnya sudah hancur. Namun, keesokan harinya tiba-tiba Jiashim menunjukkan perhatian pada Juyang, membuatnya tidak mengerti apa yang dipikirkan pacarnya. Ternyata Tuan Wu telah menceritakan kebenaran tentang Heijin kepada Jiashim, orang yang membuat Juyang dari siswa baik menjadi sering bolos dengan nilai rendah. Dan ada masa ketika Juyang sangat ketakutan karena Heijin terus-menerus mengikutinya. Setelah pelajaran selesai, Jiashim pergi menemui Heijin di gerbang belakang sekolah. Melihat Jiashim datang, Heijin sangat puas diri dan berkata bahwa dia hanya bercanda dengan Juyang. Tapi dia tidak suka Juyang punya gadis lain. Jiashim tidak banyak bicara dengan orang semacam ini, dia langsung menarik rambut Heijin. Keduanya tidak ada yang mau menyerah dan terlibat dalam perkelahian sengit. Juyang dari kejauhan tidak bisa melihat pemandangan itu dengan jelas. Meskipun Tuan Wu berusaha menghentikannya, Juyang tetap berlari ke sisi Jiashim. Melihat Juyang datang, Heijin langsung berpura-pura polos seolah dia tidak bersalah. Tidak hanya itu, dua siswi lain juga membela Heijin. Melihat hal itu, Jiashim hanya bisa memutar rekaman suara tadi kepada kedua siswi tersebut,
agar mereka mengerti siapa sebenarnya Heijin. Setelah menyelesaikan masalah ini, Jashim merasa lebih lega. Namun, setelah itu dia berlari ke toilet dan menangis terseduh-seduh. Ternyata dia berpura-pura kuat di luar, tetapi sebenarnya di dalam sangat lemah. Ketika keluar dan melihat Ju yang terus-menerus memperhatikannya, Jashim merasa pantas atas apa yang telah dia lakukan. Setelah itu, Jashim diperkenalkan oleh Azam dan Jiang Min tentang sesi pemotretan gratis. Dia langsung teringat Ju Yang dan mengajaknya pergi bersama. Mengetahui akan berfoto dengan Jashim, Ju Yang mulai berhayal bahwa mereka berdua akan memiliki foto pernikahan yang sangat megah. Ju Yang juga telah mempersiapkan hari jadi hampir 1 tahun hubungannya dengan Jashim. Agar semuanya berjalan sempurna, Ju Yang tiba 1 jam lebih awal untuk mengambil kue, namun sayangnya kue sudah habis. Ketika mengetahui bahwa Jashim sedang menunggunya, Ju Yang terpaksa meminta Kyung Wo untuk menemani Jashim saat dia pergi mencari kue di toko lain. Setelah berkeliling ke banyak tempat, akhirnya Ju Yang berhasil membeli 1 kue, namun nasib sial lain menimpanya. Kedua temannya yang diminta Ju Yang untuk mengantarkan hadiah, malah berada di rumah Ju Yang dan lupa akan kencan temannya itu. Sebelum naik bus, kedua teman yang merepotkan itu akhirnya datang. Meskipun demikian, kedua orang ini menyelesaikan tugas mengantarkan hadiah untuk Jashim, tetapi secara tidak sengaja merusak momen di mana Ju Yang bermaksud memeluk Jashim, membuatnya merasa sangat kecewa. Ini juga merupakan adegan-adegan penutup film Love Revolution. Akhirnya, pemuda bodoh Ju Yang pun berhasil mengejar gadis yang disukainya. Episode ini telah berakhir. Terima kasih semua telah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.